Pak, ini pertanyaan dari saya nih ya, sebelum lanjut. Tadi kita ada sempat membahas mengenai, saya agak sedikit balik ke slide yang tentang OLI ini ya Pak ya. Jadi, OLE. Ini tuh standar rumus yang maksudnya overall lubrication effectiveness ini. Jadi kalau setiap kita melakukan lubrication management, pengukurannya biasanya pasti akan menggunakan itu. Dari SCML 551 dia menggunakan plastik. Oh, oke. Ya, artinya dari terapkan. SCML 551. Nah ya, jadi tergantung juga. Tapi boleh nggak perusahaan itu dia tidak menggunakan rumus OLE? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dengan kita berjalan. Siapapun ada beberapa variasi yang digunakan. Kalau kita mau kurang lebih. Oke, jadi salah satu parameter yang digunakan adalah yaitu ya ada unsur loop PM-nya berapa, kemudian contamination control targetnya seperti apa, kemudian loop quality targetnya seperti apa ya Pak ya? Ya. Oke, baik kalau begitu. Ya, selanjutnya, oke, Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan mengenai presentasi yang baru tadi disampaikan oleh Pak Handoko ini, silakan ketikkan di kolom Q&A, nanti akan kita address di tanya jawab ya, Pak. Karena untuk memanage waktunya untuk hari ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke paparan selanjutnya, Pak Gilar ini sebenarnya sudah nggak sabar sih untuk presentasi ya Pak ya. Tapi kita break dulu sebentar. Kita mau ada kuis, salah satu yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh para peserta. Ini saya akan ada dibantu oleh rekan saya, host kuis kondang. Iya nggak sih? Iya. Jadi ya, saya coba sedikit intip dulu host quiz kita hari ini. Apakah sudah siap? Coba muncul di layar host quiz kita. Mana sih? Kok nggak lihat ya? Halo, Bu Rosita, makasih banyak. Oke, bentar, aku belum lihat mukanya ya. Jangan ya. Apa terlalu zoom ini? Iya deh, kayaknya. Oh, oke, aku jemput deh. Penuhin semua layar ya, Mas, kayaknya. Enggak deh, bercanda. Oke. Kuis kita siang hari ini nanti akan dipandu oleh ada Pak Arsi Birmadi. Silakan Mas Arsi bisa dibantu untuk kuis siang hari ini ya. Oke, siap. Ini Mas Arfi mungkin kan partisipan kayaknya ada yang belum kenal deh. Mungkin ini saya kasih kesempatan dulu buat promosi. Siapa tahu ada yang ada kebutuhan dari Petrolab, mungkin bisa menghubungi siapa kalau ada info-info nih Mas. Oke, terima kasih Bu Rosita atas kesempatan yang telah diberikan. Oh iya, Bapak Ibu semua, salam kenal. Sebelum saya bacakan kuis kita pada hari ini, saya ingat nih Bapak Ibu pepatah lama. Kira-kira pasti Bapak Ibu ingat nih. Tak kenal maka tak gendong ya. Tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri melalui pantun nih Bapak Ibu. Masak air biar mateng. Ulangi ya. Masak air biar mateng. Si Fuji makan jeruk nipis. Halo Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Saya Arji nih dari PT Petrolab Services. Asik. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku sales representatif dari PT Petrolab Services. Jadi
segala kebutuhan mulai dari monitoring, kebutuhan uji lab bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi rekan saya, bisa melalui email di sales@petrolab.co.id. Oke, bisa kita lanjut ke kuisnya nih? Oke, silakan. Oke deh. Halo, gimana Bapak Ibu? Bagaimana kondisi hari ini? Happy, seru? Pasti dong, happy dong. Karena biasa Pak, kalau anak-anak Jaksel bilang ini paparannya isinya daging semua ya. Lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Bercanda. Oke, lanjut. Bapak Ibu, saya mau bagi-bagi hadiah nih. Untuk Bapak Ibu semua yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Boleh di-share pertanyaannya, Bu Rosita? Oh ini ya. Oke, sorry. Waiting. Oke, saya sebutkan ya. Sebutkan langkah-langkah saat melakukan root cause analysis atau RCA. Saya ulangi. Sebutkan langkah-langkah saat melakukan root cause analysis. Oke. Jawabannya boleh di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mantap Bapak Ibu semua. Harusnya dengan paparan yang tadi telah diberikan bisa menjawab dengan lancar dan hikmat. Oke. Selesai kira-kira kuisnya? Bisa menjawab Bapak Ibu? Silakan. Oke. Untuk pengumuman pemenang akan saya umumkan di kuis part 2. Nanti ada kuis ini sekarang kuis part 1. Pengumuman pemenang di kuis part 1 saya umumkan di kuis part 2. Jadi stay tune terus. Selesai? Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Bu Rosita. Silakan Bu Rosita. Oke, terima kasih Mas Arzi. Nanti untuk jawabannya kita masih kasih waktu juga. Tadi Mas Arfi biar agak sedikit menegangkan itu, jadi kita countdown. Tapi untuk pemenangnya akan kita umumkan di sesi kuis yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Jadi masih ada kesempatan untuk mengingat-ingat kembali yang tadi nyimak, harusnya bisa langsung cepat nih jawabnya. Sebutkan langkah-langkah saat melakukan root cause analysis atau RCA. Nanti jangan kemana-mana. Untuk tahu siapa pemenang dari kuis kita yang pertama, nanti akan ada di sesi kuis yang selanjutnya. Sebelum itu kita sudah ada di sini ada Pak Gilar. Jadi ini Pak Gilar nanti akan melanjutkan untuk yang oil analysis basic ya Pak ya. Di situ bagaimana cara pengambilan sampling oil juga ada di situ juga ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu silakan menyimak kembali paparan dari Pak Gilar. Dan ini kan udah tahu nih ya, kuis yang pertama tuh kita ambil dari materi juga. Jadi nanti untuk yang kuis kedua akan tidak jauh-jauh dari materi yang akan kita sampaikan juga. Jadi jangan lupa untuk menyimak apa yang akan selanjutnya dipaparkan oleh Pak Gilar. Oke. Bentar ya Pak ya, saya ambil materinya dulu.
Divisi Lubricants and Fuel merupakan core bisnis Petrolab sejak awal didirikan. Pelayanan utamanya adalah melakukan pelayanan monitoring pelumas sebagai salah satu program efisiensi pemakaian pelumas. Divisi Lubricants and Fuel Petrolab saat ini telah memperluas jenis layanan uji yang meliputi pengujian untuk sampel petroleum produk seperti pelumas bekas, pelumas baru, waste oil, bahan bakar minyak seperti solar, bensin, aftur, MFO, IFO, grease, serta pengujian bahan bakar nabati dan water cooler. Untuk menjaga kualitas hasil uji, kami menerapkan panduan teknis dalam ISO 17025 dengan menggunakan peralatan terkalibrasi, internal quality control, serta mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Lemigas maupun uji profisiensi bahan bakar nabati atau BBN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM. Tim analis kami juga telah mendapatkan sertifikat kompetensi kerja laboratorium pengujian migas oleh BNSP yang didukung oleh tim technical support yang telah mendapatkan sertifikat ICML MLE 1 dan 2. Untuk memberikan pelayanan yang terdepan, Petrolab juga menerapkan ERP dan web report yang dapat diakses oleh customer kapan saja dan di mana saja. Today's globalized world is getting more challenging and competitive. It is forcing the industrial sector to be tougher and aware about leveraging their value by not just savings through better asset management and maintenance strategies to become a powerful business, but see that overall equipment effectiveness, or OEE, reliability and availability improvement, cost-effective maintenance are becoming a must-have versus an option. Additionally, we need to deal with climate change, the issue of carbon emissions, and the implementation of carbon taxes. This is increasingly encouraging companies to review their operating processes to become more efficient, cleaner, and sustainable. The Industrial Revolution's environmental impact is known to be a bad one, with the increase of production in wasteful and greenhouse gas emitting industries. With climate change mitigation emerging as a top priority, the next industrial revolution could very well be one where men, machines, innovation, productivity, and profitability are driven by the common purpose of increasing sustainability. A revolution that leads people to consider the environment and focus on doing more with less. Then fully integrated industrial asset management becomes the best solution to this matter. The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, such as poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. Every company is encouraged to contribute to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. Therefore, good asset management is needed, as it is inherently contributing to 7 of the SDG. Specifically, asset management improves an organization's sustainability by effectively managing expenditures and activities to achieve both short and long-term intended impacts, including the sustainability of operations and performance. Asset management processes clearly demonstrate social responsibility and ethical business practice by improving the ability to reduce emissions, conserve resources, and adapt to climate change. Asset management also improves efficiency and effectiveness by reviewing and improving processes, procedures, and asset performances. On January 15, 2014, the Technical Committee TC 251 from ISO concluded its work and finally published the set of ISO 55000 regulations for assets management. It is a set of international consensus standards that provide requirements and specifications for an integrated, effective system for managing assets. The development of ISO 55001-2014 follows this structure. Context of the organization: leadership, planning, support,
operations, performance evaluation, continuous improvement, organizations are ya atas intermezzonya tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kita dengarkan paparan dari Pak Gilar tentang oil analysis basic. Jadi ya silakan Pak Gilar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi, yang kali ini saya kembalikan materi dari part pertama. Karena part pertama itu dan juga logika itu sudah kita bahas terkait dengan di berbagai kita sedikit membahas terkait tentang yang karena tentunya orang ini jadi orang ini memang hanya salah satu aspek saja yang terdapat dalam pendidikan ini. Tapi selain itu juga orang ini sebelumnya sudah dibahas di part 1 bahwa memiliki objektif yaitu sebagai untuk new analysis QA dari user, memastikan bahwa yang tersebut baik sesuai dengan spek dan juga bisa dilakukan pengecekan ini untuk menentukan baseline ketika kita melakukan oil analysis. Karena sendiri bukan kita secara umum sebagai kerja intinya masih baik atau juga umurnya masih oke atau tidak, lalu pertandingan dan juga mengecek hubungan ataupun juga urusan di dalamnya. Nah, jadi di sini untuk melengkapi tadi dua materi atau dua tema sebelumnya, jadi kita akan membahas terkait dengan survey method, terus parameter, kemudian juga itu terakhir contoh-contoh bagaimana cara mendeteksi hasil analisis. Sehingga harapannya dengan gabungan materi ini bisa memberikan gambaran umum secara menyeluruh terkait dengan analisis. Tentunya memang dengan waktu yang terbatas tidak akan terlalu detail ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti kita akan coba rangkum sehingga dapat bisa. Oke, sebelum masuk ke bagian pertama, kalau kita melihat dari segi sentimeter yang tentunya tujuan olah ini juga selain tadi diberikan, olah ini juga merupakan salah satu penunjang atau salah satu teknologi yang dapat membantu kegiatan condition based maintenance, di mana menurut referensi dan kalangan spesifik karangan dan saya bahwa PDN ini adalah gabungan antara prediksi dan juga proaktif maintenance, di mana di sini olah analisis dapat berperan untuk memonitor root cause, yaitu dengan cara contohnya memonitor kontaminasi, di mana kontaminasi air misalnya salah satu root cause terjadinya premature oxidation. Dengan memonitor kontaminasi air tersebut, kita diharapkan bisa mencegah mengendalikan ataupun dampak si water tersebut masuk ke pelumas, sehingga diharapkan dapat memberikan benefit yaitu optimization ataupun juga life extension dari si komponen dengan tadi menerapkan praktik. Lalu dari segi prediktif dengan orang melakukan berbagai monitoring, kita juga bisa mendeteksi adanya simptom-simptom
kegagalan ataupun indikasi kegagalan, yaitu dengan cara melihat apakah peningkatan dari tertentu, misalnya dengan kita memonitor parameter harapannya itu kita bisa juga mendapatkan early warning artinya potensi kegagalan atau kegagalan di kemudian hari, sehingga bisa kita dari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian awal atau salah satu tahapan awal pada kegiatan analisis, yaitu early sampling, di mana early sampling ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat kritis ya dilakukan di awal kegiatan analisis. Karena kenapa kritis? Karena ketika kita melakukannya tidak sesuai ataupun hasil yang didapatkan sesuai tidak representatif, bagaimana caranya kita nanti bisa memprediksi dengan benar atau mendapatkan early warning misalnya tersebut kalau sampelnya tidak stabil atau tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Maka dari itu di sini terdapat dua goals untuk mendapatkan representatif sampel, yaitu dengan cara pertama memaksimalkan data dari situ. Maksudnya seperti apa? Jadi kita harus mengambil sampel sedemikian rupa sehingga kandungan informasi di tiap milimeter sampel yang diambil itu dapat kita ambil sebanyak-banyaknya. Contoh misalnya kita ngambil sampel itu setelah filter, di mana kita tahu filter tersebut adalah penyaring kotoran dan juga partikel. Maka dengan kita mengambil sampel setelah filter bertolak belakang dengan goals memaksimalkan data dari tersebut. Kemudian juga goal yang kedua adalah meminimalisir data di turban. Jadi maksudnya seperti apa, yaitu kita harus mengambil sampel sedemikian rupa sehingga konsentrasi partikel ataupun informasi di dalamnya itu yang diambil seragam, dan juga pastinya kegiatan atau proses sampling tersebut tidak memberikan informasi tambahan ataupun mengganggu atau menjadikan sampel tersebut tidak representatif. Contohnya ketika kita misalnya melakukan sampling dengan alat-alat detektor misalnya, sehingga nanti bisa jadi hasilnya adalah false data atau false. Untuk menjamin kedua goal itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sampling location atau sampling point ini harus cari yang paling representatif, yaitu yang menggambarkan kebenarannya, karena tidak semua titik atau sampling point itu akan menghasilkan data yang sama. Kita ambil sampling dari sampling port dan juga dari port, mungkin besar pasti akan ada perbedaan, karena kita tahu di dasar atau di itu terletak di mana sedimen, kemudian juga slag itu bertumpuk yang sudah berakumulasi sejak lama. Nah, kemudian yang kedua adalah ini penting juga dilakukan secara konsisten agar hasilnya dapat konsisten juga, sehingga ketika kita melakukan trend analisa atau trending itu juga bisa dilakukan analisa dengan baik. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita mendokumentasikan prosedur tersebut sehingga mudah diikuti oleh semua personel. Dan juga misalnya ketika ada pergantian personel ataupun ada personel baru, itu bisa mudah diinformasikan dan tidak berbeda-beda. Yang ketiga adalah sampling hardware. Nah, di sini sampling hardware pastinya harus sesuai. Yang paling umum kan kita sampling dengan sampling probe dan juga dengan sampling pump. Nah, kan itu secara umum dua itu alatnya, di mana alatnya itu harus mudah digunakan, tentunya bersih, berarti jadi biasanya fleksibel hot atau harus selalu baru, tidak tidak digunakan berkali-kali, kecuali saat pump itu selama dia masih bisa mendevelop pressure dengan baik itu bisa dipakai kembali. Jadi juga yang tidak kalah penting harus dipakai terlalu mahal, sesuai dengan kan terlalu batal. Ini tipe
ukuran dan juga kebersihannya perlu diperhatikan. Tipe paling umum kan untuk rutin sampel itu ya bisa kita menggunakan botol plastik, tetapi botol plastik tersebut hanya sekali pakai gitu ya, jadi tidak bisa digunakan kembali. Biasanya yang bahan PET itu yang bahan panas yang juga dari segi visual itu dia tidak oke. Jadi bisa kita lakukan visual apa namanya visual inspection atau visual visual dari sampel yang kita ambil. Lalu ada juga botol yang terbuat dari kaca. Sampel itu lebih mahal, cuma bisa digunakan berkali-kali. Untuk ukuran sendiri itu tergantung dari parameter yang Bapak dipilih ataupun yang dibutuhkan. Jadi biasanya lab akan menginformasikan jumlah sampel yang diperlukan itu. Selain untuk parameter-parameter, itu juga biasanya lab sudah menambahkan volume tambahan untuk kita sampel, di mana sampel tersebut akan disimpan beberapa waktu, misal 1 bulan atau itu tergantung kebijakan masing-masing. Mana ketika misalnya Bapak Ibu ada keinginan untuk repair, itu tentunya masih ada. Bersihan ini perlu pastikan juga dilakukan plasting untuk botol dan juga jarum-jarum. Juga untuk aplikasi tertentu diperlukan botol sampel yang sudah terverifikasi terstandarisasi kebersihannya melalui kalau tidak salah ISO 3372 itu menggunakan botol seperti dan juga Oke, selanjutnya tadi untuk sampling location kita bagi dua untuk secara umum untuk circulatory system dan juga non circulatory. Nah, untuk di sistem lubrikasi yang bersirkulasi di mana belinya itu di apa namanya dipompa dari sini kemudian dialirkan ke komponen utama yang aktif masuk balik lagi ke sini. Itu harus ada 4 kriteria yang diperhatikan untuk menentukan lokasi terbaik. Pertama, kita harus memiliki aliran berhubungan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar di apa namanya partikel ataupun dengan kontaminan di dalam ini terdeteksi secara seragam sehingga menghasilkan hasil sampel yang representatif. Biasanya selain di daerah yang prescribe itu bisa dibantu juga dengan di daerah atau di titik yang terdapat elbow atau sub-band dari pipa jalur olinya. Kemudian juga perlu filtration. Nah ini tadi karena kita tahu filter adalah particle remover, maka kita tidak boleh sering setelah filter kecuali untuk di filter itu sendiri. Yang ketiga, ingress point maksudnya kita harus mengambil sampel itu idealnya sebelum sampel tersebut kembali ke TKI, karena ketika dia kita melewati kita mendapat itu partikel bisa jadi tidak terdilusi sehingga konsentrasinya menurun. Dan yang kita harapkan adalah di partikel atau kontaminan yang terdiri dari yang terakhir green line. Jadi maksudnya tidak cuma jauh pelumas itu diperlukan oleh jadi bisa jadi di beberapa kan diberikan bahwa di berbagai itu titik yang terlihat dan di semua 4 dari kategori tadi itu terwakili. Ya, karena di retrieval itu mau dia menggunakan pompa atau secara gravitasi biasanya berdrive dan juga dia sudah melewati utama atau komponen utama dilimasi dan dia belum melewati sehingga itu semua terpenuhi. Tapi tidak semua kan aplikasi itu memiliki retrieval atau bisa diakses. Contohnya untuk yang tipe website seperti di engine oil atau di lain itu retrieval yang tidak bisa diakses ataupun banyak titik retrieval lainnya, sehingga yang paling memungkinkan dan
lebih baik dibandingkan dengan diambil dari tangki adalah after pump before filter, karena di situ alirannya cerai sehingga kita bisa kan bahwa di situ konsentrasinya homogen. Kemudian bisa juga kalau misalnya di situ ada offline filtration, juga ambil sampel di sebelum filternya. Nah, memang di beberapa unit ya oil dan semua OEM memasang sampling point di after pump di filternya itu, sehingga mau tidak mau ya kita harus ambil sampel dari tangkinya. Itu kita bisa juga mengambil tangki dengan cara yang paling umum mungkin dilakukan Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada listrik ataupun ke drain import. Oke, sekarang untuk yang non sirkulasi system ini pastinya kan oil itu tidak bersirkulasi, maka tidak ada filter lain, dan paling umum dan paling mudah yang sering dilakukan oleh mungkin kebanyakan user pasti mengambil sampel dari drain port sekalian, baik itu dia sekalian mengganti ataupun tidak. Sebetulnya lokasi tersebut atau metode tersebut sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Karena apa? Karena tadi sudah disinggung bahwa di dasar oil pan itu kan tempat supply, kemudian juga sedimen dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa partikel yang sudah mengendap tersebut terambil sehingga menghasilkan sampel yang tidak. Maka secara ideal bagusnya itu kita melakukan modifikasi menggunakan untuk mengambil sampel pada daerah tujuannya, itu di sekitar tanggal berpergi. Jadi kalau misalnya itu juga belum ada berpikir kan ya kita bisa mengambil sampel menggunakan pertimbangan tadi. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara kondisi running ya, karena mengganggu operasional. Dan juga modifikasi selain dari dimodifikasi itu kita bisa mengambil juga dari penting di salah satu di beberapa player untuk sampling port biasanya itu harusnya banyak jual. Sekarang secara umum prosedur, jadi kita kalau kita sampaikan bahwa pengambilan sampel itu bagi dua ya, kalau untuk caranya yaitu dari tangki menggunakan pipa dan flexible hose atau dari sampling point. Ketika kita mengambil sampel dari tangki itu kebanyakan tidak bisa dilakukan pada saat unit running, sehingga harus unit itu shutdown atau off. Nah, ini harus diperhatikan jangan sampai waktu tunggu dari unit off ke sampling itu terlalu lama, karena kita ambil sampel dari tangki itu ketika dia tidak bersirkulasi takutnya partikelnya sudah settle down ke bawah sehingga hasilnya tidak representatif. Maka ketika memang unitnya itu sudah down dan terlalu lama, maka disarankan untuk dihidupkan sekitar 16 menit agar memungkinkan di dalamnya. Nah, terkait dengan panjang dari hose, biasanya kita menggunakan yang panjang listrik ataupun setengah dari tangki. Setelah itu kita kunci dengan vakum pump, lalu kita masukkan ambil sampel. Nah, ini biasanya kita tidak langsung ambil sampel tetapi kita flash dulu jalur dan juga botolnya kan tingkat kebersihan dan tidak ada kontaminasi. Setelah itu baru botolnya itu dibuang, kita siapkan juga kontainer atau wadah untuk membuang hasil oil. Setelah itu baru diambil sampel sebenarnya tidak perlu dulu, biasanya sekitar di situ mungkin 80% tapi detailnya kalau rekomendasi dari Nolia itu untuk yang rendah di sekitar 70% mungkin itu 3%. Nah, untuk yang lebih kental bisa di 3 atau setengahnya. Ini tujuannya apa? Di rongga atau sisa volume potong-potong ini fungsinya untuk mengocok atau memberikan agitasi oleh di laboratorium. Jadi sebelum dilakukan kita
kemudian dengan dicocok terlebih dahulu ya Pak. Setelah itu kita harus tutup botol dengan rapat, lalu juga tidak lupa, dan terakhir adalah pemberian labelnya. Ini label penting juga, jangan sampai tidak lengkap. Minimal itu ada unit ID, kemudian juga merek model, domain, tipe oli. Nah, tipe oli ini harus lengkap juga, mulai dari brand, tipe, grade, dan juga mungkin kalau ada performance grade-nya. Ini baru penting nanti baseline untuk ini dan sebagainya. Setelah itu baru bisa dikirimkan ke laboratorium. Selanjutnya untuk yang menggunakan sampling port atau sampling probe ini biasanya bisa dilakukan pada saat running, tapi di beberapa lokasi juga mungkin kalau di engine itu ada yang kalau dia menggunakan mobile bisa dilakukan pada saat idling. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa di sampling portnya itu biasanya ada dust cap, jangan sampai hilang sebelum kita ambil. Kita buka dust cap-nya, kemudian juga kita pastikan gunakan probe-nya itu selalu baru. Kemudian juga kita bisa langsung pasangkan apa itu, mungkin di situ ada ball valve ataupun mungkin di situ ada mini mesh valve. Setelah itu, setelah sampel keluar, kita biasa flushing jalur dan juga flushing botol dulu untuk selain flushing juga untuk mengeluarkan volume dari dead space. Dead space ini adalah volume di mana oli itu tidak ikut bersirkulasi selama dia bekerja. Mungkin di situ dari pipa utama ke pipa sampling point-nya ada panjang sekian. Nah, itu idealnya 5 kali sampai 10 kali volume dari dead space untuk dilakukan flushing. Nah, setelah flushing sama kita juga harus mengambil sampel utamanya dengan sekitar tadi kalau untuk visko rendah 75% dan untuk yang fosco agak kental itu di 2/3 dan untuk yang sangat kental di 1/2 botolnya untuk memastikan ada rongga agitasi untuk pengocokkan. Setelah itu sama ditutup dust cap-nya, jangan lupa, lalu label botol kurang lebih sama dengan yang tadi. Oke, setelah kita melakukan sampling, maka kita juga sudah mengetahui atau sudah memberikan informasi ke lab untuk paket parameter yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik itu paket dari yang mungkin yang tertampil di sini hanya contoh saja, bukan berarti itu harus seperti itu. Jadi balik lagi ke kebutuhan ataupun juga rekomendasi dari OEM. Contoh di sini untuk engine oil biasanya untuk memonitor oil properties-nya kita ngecek BN atau BBN, viscosity, dan juga FTIR. Di situ juga kita mengecek misalnya wear metal dan juga aditif juga. Lalu opsionalnya kita mengecek misalnya packing index atau flash point. Kemudian contoh lain untuk di turbin oil di sini opsionalnya lebih banyak karena biasanya di turbin oil ini kan umur pakainya cenderung sangat panjang, bisa puluhan ribu jam mungkin ya. Itu maka untuk memastikan aging ataupun memastikan umurnya masih atau